mantan pelatih Manchester United Benny McCarthy mengungkapkan bahwa Erik ten Hag memiliki rencana ambisius selama 10 tahun di Old Trafford sebelum akhirnya dipecat pada Oktober 2024. Menurut McCarthy, Ten Hag adalah sosok yang sangat pekerja keras, penuh dedikasi dan memiliki passion besar untuk sepak bola. Menurutnya, rencana 10 tahun itu mencakup pembangunan tim yang solid dan berkelanjutan serta mengembalikan MU ke puncak sepak bola Eropa. Namun kegagalan mencapai target jangka pendek membuat rencana tersebut tidak bisa diwujudkan. Di musim ini, hampir semua pemain Barcelona tampil maksimal dan memainkan peran kunci dalam kesuksesan klub. Namun Inaki Peña merupakan salah satu dari sedikit pemain yang kurang beruntung. Sejak pergantian tahun, pelatih Hansi Flick memutuskan untuk mengganti Peña dengan Wojciech Szczesny. Hal ini menyebabkan Peña tertinggal dalam urutan pemain utama. Mengingat hal itu, laporan terbaru dari Fichajes mengklaim bahwa Inaki Peña siap meninggalkan Barcelona pada akhir musim. Kecuali jika terjadi perubahan drastis, kiper itu akan mengakhiri kiprahnya di Barcelona pada musim panas mendatang. Manchester United hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Arsenal di Old Trafford. Meski sempat unggul lebih dulu, mereka akhirnya harus puas berbagi poin. Setan Merah lebih banyak bertahan sepanjang pertandingan. Mereka hanya menguasai 31,8% penguasaan bola, jauh di bawah Arsenal. Ruben Amorim mengakui bahwa permainan seperti ini bukan yang ia inginkan. Namun ia percaya gaya bermain tim akan berkembang di masa depan. Amorim mengakui bahwa timnya memang harus bermain lebih bertahan. Namun ia menegaskan bahwa itu bukan strategi jangka panjangnya. Pelatih kepala Manchester City Pep Guardiola berminat mendatangkan gelandang serang potensial milik Bayer Leverkusen Florian Wirtz sebagai pengganti Kevin De Bruyne. Namun klub harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk mendatangkannya. Wirtz dilaporkan tengah berunding dengan Leverkusen mengenai kesepakatan baru dengan memasukkan klausul pelepasan sebesar 104 juta pound sterling. Dengan begitu, Leverkusen juga diuntungkan meski kehilangan asetnya. Namun jika kesepakatan tidak tercapai, Leverkusen akan meminta 125 juta pound sterling dari klub yang berminat mendatangkannya. Bruno Fernandes sukses menjebol gawang Arsenal. Kini Kapten Manchester United itu masuk sebuah daftar eksklusif yang hanya dihuni Mohamed Salah dan Erling Haaland. Bagi Fernandes, gol ini menajamkan statistiknya di sepanjang musim 2024-2025. Bruno Fernandes berarti sudah terlibat langsung di dalam terciptanya 25 gol MU di masing-masing dari 3 musim terakhir. Mantan bintang Sporting itu menjadi salah satu dari 3 pemain yang mencapainya untuk sebuah klub Premier League. 2 pemain lain yang mengukir torehan serupa adalah Mohamed Salah di Liverpool dan Erling Haaland di Manchester City. Penjaga gawang Blackburn Rovers, Ainsley Pearce, dikabarkan masuk ke dalam daftar pemain incaran Manchester United di bursa transfer musim panas tahun ini. Menurut laporan The People Person, Manchester United terus memantau perkembangan kiper berbakat berusia 26 tahun tersebut. Saat ini, ia menjadi andalan di bawah mister gawang Blackburn Rovers. Musim ini, Pearce telah tampil dalam 35 pertandingan, mencatatkan 13 clean sheet dan menggagalkan 1 tendangan penalti. Pearce masih memiliki kontrak dengan Blackburn hingga 2027. Dengan tawaran yang tepat, bisa membuka peluang baginya untuk bergabung dengan United. Di usianya yang menginjak 39 tahun, Luka Modric terus membuktikan dirinya sebagai pemain kunci di lini tengah Real Madrid. Kontrak sang gelandang berakhir pada akhir musim ini. Meskipun kesepakatan baru bisa menjadi kemungkinan, namun kepergiannya juga tidak dikesampingkan. Akibatnya, Madrid kini mencari pengganti potensial untuk sang kapten. Fichajes melaporkan bahwa pemain andalan PSG Vitinha telah muncul sebagai target. Ada keyakinan bahwa ia akan sangat cocok untuk tim asuhan Ancelotti. Namun, menurut laporan yang sama, PSG tidak mau berpisah dengan Vitinha kecuali mereka menerima tawaran yang cocok. Liverpool resmi mengumumkan kemitraan baru dengan Adidas sebagai mitra perlengkapan resmi klub. Keputusan ini akan dimulai pada 1 Agustus 2025, menandai kembalinya merek olahraga asal Jerman tersebut Canfield setelah lebih dari 1 dekade. Ini akan menjadi kolaborasi ketiga antara klub dan Adidas setelah sebelumnya bekerja sama pada 1985 sampai 1996 dan 2006 sampai 2012. Seragam Adidas sebelumnya telah menjadi favorit para penggemar Liverpool dengan desain klasik yang dikenang sepanjang sejarah. Dengan kembalinya 3 garis ikonik ini, para supporter berharap The Reds dapat meraih lebih banyak kesuksesan di masa mendatang. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Inter Milan dikabarkan berencana memperbarui kontrak Marcus Thuram.
Nerazzurri berharap menghapus klausul pelepasan sang pemain dalam kontraknya. Thuram masih terikat kontrak dengan Inter hingga musim panas 2028. Thuram memiliki klausul pelepasan senilai 85 juta euro dalam kontraknya saat ini dengan Nerazzurri. Meskipun tidak ada kaitan dengan kepindahan langsung dari San Siro, ada resiko bahwa klub top lain di Eropa akan tergoda untuk mengaktifkan klausul pelepasan. Jika Inter menghapusnya, maka mereka tetap memegang kendali untuk menetapkan harga jualnya. Lenioro menambah daftar cedera Manchester United. Ia mengalami cedera saat MU menahan Arsenal hingga harus ditarik keluar saat jeda. Manajer MU Ruben Amorim masih menunggu hasil pemeriksaan cedera Yoro. Ia belum bisa memastikan apakah ia bisa dimainkan di laga MU selanjutnya. Jika cedera Yoro serius, hal ini tentu bakal memusingkan Amorim. Yoro bakal menambah daftar cedera di lini belakang MU. Amorim tampaknya bakal mengandalkan Aiden Heaven andai Yoro absen di laga selanjutnya. Heaven yang menjalani debutnya di Premier League saat menggantikan Yoro bisa tampil apik membendung serangan Arsenal. Menurut laporan Football Espana, Manchester City siap bersaing dengan Arsenal untuk mendatangkan kiper Espanyol Joan Garcia pada jendela transfer musim panas tahun ini. Espanyol sendiri terbuka untuk melepas Garcia mengingat kondisi keuangan mereka yang kurang stabil. Klausul pelepasan sang kiper bernilai 25 juta euro, namun Espanyol bersedia menjualnya dengan harga lebih rendah. Minat terhadap Garcia bukanlah kejutan, sebab performa gemilangnya bisa membantu Espanyol tetap berada di luar zona degradasi. Jika hengkang, ia berharap bisa meninggalkan klub dalam posisi yang tetap bertahan di kompetisi kasta tertinggi. Menurut laporan Football Espana, Manchester City siap bersaing dengan Arsenal untuk mendatangkan kiper Espanyol Joan Garcia pada jendela transfer musim panas tahun ini. Espanyol sendiri terbuka untuk melepas Garcia mengingat kondisi keuangan mereka yang kurang stabil. Klausul pelepasan sang kiper bernilai 25 juta euro, namun Espanyol bersedia menjualnya dengan harga lebih rendah. Minat terhadap Garcia bukanlah kejutan, sebab performa gemilangnya bisa membantu Espanyol tetap berada di luar zona degradasi. Jika hengkang, ia berharap bisa meninggalkan klub dalam posisi yang tetap bertahan di kompetisi kasta tertinggi. Penyerang Atletico Madrid Angel Correa berpotensi mendapatkan sanksi berat usai mendapatkan kartu merah dan menyerang wasit saat menghadapi Getafe. Correa awalnya hanya menerima kartu kuning setelah melakukan tackle keras terhadap Dejene Dacoram. Namun setelah tinjauan VAR, wasit Guillermo Fernandes mengubah keputusannya menjadi kartu merah. Pemain internasional Argentina itu marah dengan keputusan tersebut dan harus ditarik menjauh dari wasit. Saat Correa meninggalkan lapangan, ia melontarkan makian kepada wasit. Kini menurut laporan dari Sport, akibat perbuatannya itu, Correa berpotensi mendapatkan sanksi berat. Chelsea dikabarkan tengah mempersiapkan sebuah tawaran untuk mendatangkan pemain internasional Spanyol U21 Yeremai Hernandez di musim panas. Upaya The Blues untuk mengamankan transfer Hernandez semakin intensif menjelang penutupan bursa transfer Januari. Namun tawaran mereka yang mencapai 15 juta euro ditolak oleh Deportivo. Klub asal Galicia itu bersikeras mempertahankan harga 20 juta euro sesuai dengan klausul pelepasan sang pemain. Sang pemain sendiri mengindikasikan akan menolak tawaran The Blues meskipun klausulnya diaktifkan. Pemain tersebut dilaporkan ingin tetap bertahan di Deportivo hingga akhir musim. Thibaut Courtois telah menjadi pemain yang luar biasa bagi Real Madrid sejak bergabung dengan klub ibu kota Spanyol tersebut dari Chelsea pada musim panas 2018. Namun kini ada desas-desus yang menyatakan ketertarikan dari Arab Saudi terhadap Courtois. Karena itu, Vicahes melaporkan bahwa Real Madrid memandang kiper Lille, Lucas Chevalier, sebagai calon pengganti jangka panjang Courtois. Pemain berusia 23 tahun itu telah membuktikan dirinya sebagai salah satu kiper muda terbaik di Eropa saat ini. Nilai pasarnya diperkirakan sekitar 30 juta euro dan ia memiliki kontrak dengan Lille hingga 2027. Chelsea dikabarkan tengah menyiapkan tawaran besar untuk merekrut Jude Bellingham, adik dari bintang Real Madrid Jude Bellingham. Jude yang kini berusia 19 tahun telah menunjukkan performa luar biasa sejak bergabung dengan Sunderland pada musim panas 2023. Ia berperan penting dalam membantu klub bersaing di zona play-off Championship dengan harapan bisa promosi ke Premier League. Kini dengan banyaknya minat dari klub besar, masa depannya di Sunderland masih belum pasti. Menurut laporan The Sun, Chelsea kini ikut masuk dalam persaingan dan siap mengajukan tawaran besar untuk mengamankan tanda tangan Jude.
Aksi Cristiano Ronaldo Junior di Al-Nassr U15 mendadak viral lantaran pemain berusia 14 tahun tersebut mencetak gol dan membuat gocekan mirip dengan sang ayah Cristiano Ronaldo. Penampilan yang dipertontonkan anak mega bintang timnas Portugal tersebut mengundang decak kagum. Untuk pemain seusianya, kemampuan olah bola dari Ronaldo Junior tidak kaleng-kaleng. Pada laga Al-Nassr U15 terbaru yang bergulir akhir pekan lalu, Ronaldo Junior menampilkan dribble khas yang acap kali dipertontonkan ayahnya Cristiano Ronaldo. Dengan kemampuan dan usianya yang masih sangat muda, Ronaldo Junior digadang-gadang bakal mewarisi ayahnya sebagai superstar sepak bola. Mohamed Salah kembali menjadi sorotan setelah gagal mencapai kesepakatan kontrak baru dengan Liverpool. Situasi ini semakin memperbesar peluang sang pemain untuk hengkang ke klub Liga Pro Saudi Al-Ittihad. Laporan terbaru menyebutkan bahwa Al-Ittihad kembali menggoda Salah dengan tawaran menggiurkan. Tim asal Arab Saudi itu sudah menyiapkan proposal transfer dengan nilai fantastis yang diperkirakan bisa mencapai 100 juta euro lebih. Menurut The Mirror, Salah sebenarnya hampir meninggalkan Liverpool pada musim panas 2023, tetapi berubah pikiran setelah mendengar kabar kepergian klub. Klub Liga Inggris Chelsea berniat menggembosi AC Milan pada bursa transfer musim panas 2025. Dilansir Calcio Mercato, Chelsea lebih dulu dilaporkan tertarik pada Tierney Reinders. Akan tetapi mereka belum bisa mewujudkan kepindahan pemain timnas Belanda itu. Kini Chelsea juga dilaporkan ngebet untuk meminang kompatriot Cristiano Ronaldo Rafael Leao. Dalam laporan Calcio Mercato, situasi tak kondusif yang sempat dialami Leao coba dimanfaatkan oleh Chelsea. Menurut laporan tersebut, Chelsea benar-benar serius untuk merekrut sang pemain. Bahkan The Blues menyiapkan dana sekitar 150 juta euro untuk merekrutnya. AC Milan sekali lagi mempertimbangkan perubahan pelatih setelah Sergio Conceição gagal membangkitkan kembali performa terbaik tim. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, pemilik klub Gary Cardinale dan CEO Giorgio Furlani baru-baru ini bertemu di New York untuk membahas rencana masa depan klub. Keduanya dilaporkan sepakat akan membawa kembali Max Allegri ke San Siro. Pihak klub dilaporkan tengah aktif bekerja untuk meyakinkan pelatih asal Italia itu agar mengambil alih Rossoneri mulai musim panas mendatang. Allegri menjadi pilihan karena ia punya pengalaman dan fleksibilitas dalam mengelola tim.